Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Riki Simanulang. Saya dari Universitas Lancang Kuning atau yang sering kita sebut Unila. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 2261201053. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktik saya selama 10 hari, yaitu berjualan burger daging. Yang pertama-tama, apa yang saya praktekkan dan apa alasannya, yang sudah saya bilang tadi. Saya mempraktekkan berjualan burger daging karena alasan saya, permintaan burger daging sangat tinggi. Permintaan burger daging yang sangat tinggi ini dapat dicakup oleh semua kalangan, baik kalangan menengah, tinggi maupun yang rendah. Dan juga peluang bisnis yang menguntungkan. Jika berjualan burger daging ini dilakukan dengan benar, usaha burger daging bisa memberikan keuntungan yang sangat besar. Dan yang ketiga, pasar yang sangat luas. Burger daging ini bisa dinikmati oleh semua orang, baik itu dari anak-anak, dewasa, bahkan sampai orang tua sekalipun bisa menikmati hasil dari berjualan burger daging ini. Selanjutnya, pengalaman praktek dan kendala apa saja yang saya alamin. Pengalaman praktek saya banyak hal-hal yang baru yang belum pernah saya coba, dan di saat saya mempraktekkan jualan saya ini, saya menemukan hal-hal yang tidak pernah saya lakukan di hidup saya. Yang pertama, saya membangun brand saya sendiri. Dan seperti kita tahu, di luar sana sudah banyak brand-brand burger daging yang terkenal dan ternama. Di sini PR saya harus membangun brand saya dengan ciri khas saya sendiri. Dan yang kedua, seperti kita tahu, sosial media sangat membantu kita untuk mempromosikan jualan kita, seperti Instagram, WA, dan TikTok. Jika kita menggunakan aplikasi ini dengan baik, kita bisa membuat usaha kita tuh semakin maju dan semakin ternama. Dan yang ketiga, kita seperti yang kita tahu, sekarang sudah ada yang namanya GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Di situ kita bisa mendaftarkan jualan kita supaya orang-orang yang ibaratnya langganan kita pengen diantar dan tidak mau repot di rumah, jadi tinggal pesan lewat aplikasi. Dan seperti kita tahu, semua tidak akan berjalan mulus, pasti ada suatu kendala yang kita alami selama kita berjualan. Kalau yang secara saya pribadi, saya mengalami kendala seperti membagi waktu dengan pekerjaan saya. Pekerjaan saya bukan hanya untuk praktek berjualan ini, karena saya bekerja di kantor juga. Jadi seperti kalau misalnya saya lembur atau saya telat pulang, saya agak payah untuk mengimbangin pesanan-pesanan pelanggan saya. Dan yang kedua, hujan. Kalau hujan pun dapat menghambat saya berjualan. Dan selanjutnya, pelajaran apa yang bisa saya ambil dari pengalaman praktek saya? Yang pertama, saya bisa memanage waktu dan keuangan saya. Maksudnya, saya sudah bilang tadi, saya bukan hanya berjualan saja, saya memiliki pekerjaan utama yaitu di kantor. Jadi saya bisa membagi waktu di saat saya jualan ataupun saat saya di kantor. Dan saya memanage keuangan saya. Saya sudah tahu jadinya berapa uang modal keluar dan berapa hasil yang saya raih, keuntungan dari saya jualan. Dan yang kedua, pentingnya
brand dan promosi. Seperti yang saya bilang tadi, brand itu sangat penting karena di saat orang-orang di luar sana ingin membeli burger daging, di saat nama kita sudah naik, nama brand kita sudah naik, mereka langsung tahu dan mereka langsung pergi membeli jualan kita. Dan gunanya promosi di sosial media yaitu kita dengan mudah mempromosikan atau menjualkan jualan kita kepada orang-orang yang menggunakan sosial media. Harapan saya ke depannya dari praktek saya jualan ini, semoga jualan saya semakin laris dan semakin banyak dikenal orang, dan brand saya semakin naik, semakin melejit, semakin sukses. Semoga saya semakin konsisten untuk berjualan. Sekian praktek dari saya. Jikalau ada kata saya yang tidak enak didengar di hati dan di telinga kita semua, saya mohon maaf dan terima kasih. See you.